Pernah dengar orang berkata, asam urat saya lagi naik. Tapi sebenarnya kadar asam urat tinggi itu berapa sih? Dan yang normal itu berapa? Banyak orang baru sadar setelah sendi tiba-tiba terasa sangat nyeri, merah, bahkan sulit digerakkan. Bismillah, ini adalah episode pertama dari seri edukasi tentang asam urat dan gout. Di seri ini, kita akan membahas satu persatu mulai dari kadar normal, gejala yang sering muncul, makanan yang sering dikaitkan dengan peningkatan asam urat, hingga pendekatan alami dan medis yang sering dibahas dalam literatur kesehatan. Asam urat sendiri adalah zat alami yang terbentuk ketika tubuh memecah senyawa yang disebut purin. Purin bisa berasal dari dalam tubuh maupun dari makanan tertentu. Dalam kondisi normal, asam urat akan larut dalam darah lalu dikeluarkan melalui ginjal bersama urin. Namun, jika kadarnya terlalu tinggi, sebagian asam urat dapat membentuk kristal kecil yang menumpuk di sekitar sendi. Kondisi peradangan sendi yang berkaitan dengan kristal ini dikenal dalam dunia medis sebagai gout. Lalu, sebenarnya berapa kadar asam urat yang dianggap normal? Secara umum, beberapa referensi kesehatan menyebutkan kisaran kadar asam urat normal pada pria sekitar 3,4 hingga 7 mg per desiliter, sedangkan pada wanita sekitar 2,4 hingga 6 mg per desiliter. Nilai ini dapat sedikit berbeda tergantung laboratorium dan kondisi masing-masing individu. Menurut penjelasan dari Mayo Clinic, kadar asam urat yang terlalu tinggi dapat meningkatkan kemungkinan terbentuknya kristal asam urat pada sendi, yang kemudian dapat memicu nyeri sendi pada sebagian orang. Beberapa orang mungkin tidak merasakan keluhan apapun meskipun kadar asam uratnya tinggi. Namun, pada sebagian kasus lain, kondisi ini dapat berkaitan dengan keluhan seperti sendi yang terasa sangat nyeri secara tiba-tiba, kemerahan, terasa hangat, dan sering muncul pada sendi ibu jari kaki. Dalam tradisi herbal di berbagai negara, ada beberapa tanaman yang sering dibahas dalam penelitian nutrisi terkait metabolisme tubuh. Salah satunya adalah Apium graveolens, yang dikenal sebagai seledri. Beberapa studi nutrisi menyebutkan bahwa seledri mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid yang sering dipelajari dalam penelitian terkait metabolisme tubuh dan peradangan. Dalam penggunaan tradisional, seledri sering dikonsumsi sebagai bagian dari makanan atau dibuat menjadi minuman herbal sederhana. Namun, penting untuk dipahami bahwa kadar asam urat dalam tubuh dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pola makan, berat badan, metabolisme tubuh, dan fungsi ginjal. Karena itu, pemeriksaan laboratorium tetap menjadi cara paling akurat untuk mengetahui kadar asam urat seseorang. Di episode berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang sering membuat banyak orang penasaran, yaitu gejala awal gout yang sering tidak disadari sebelum serangan nyeri sendi muncul. Jadi, jika kamu ingin memahami lebih jauh tentang topik ini, jangan lewatkan episode berikutnya dalam seri ini.